Namun alih-alih membawa untung, Hensat menilai reshuffle kabinet yang direncanakan Jokowi malah akan berujung blunder. Pendiri lembaga survei Kedai Kopi itu mengimbau Jokowi untuk berhitung dengan cermat soal dampak politik yang timbul bila jadi melakukan reshuffle. Intervensi PAN tidak sopan juga, intervensi P3 tidak sopan juga. Jadi siapa Presiden Jokowi kalau kita bicara mengenai hak konstitusional partai politik untuk mengajukan calon presiden. Nah, ketika dia merasa tersinggung saat Nasdem mencalonkan Anies Baswedan, itu aneh dari sisi teori. Tapi praktik politik kita paham lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH semuanya, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas ya. Sekarang kita mau bicara mengenai ini ya, analisis dari Henry Satrio ini menarik. Soal kemungkinan Nasdem itu ditendang oleh Presiden Jokowi, dari kabinet. Yang bagi pengamat ini bukannya untung malah buntung. Coba kita bacakan kenapa kok malah buntung. Bukan untung malah buntung. Niat Jokowi sapu Nasdem dari kabinet justru blunder, bisa tembus 3 besar. Oke, kita lihat ya. Suara.com, pengamat politik Henry Satrio turut menanggapi isu Presiden Joko Widodo akan mereshuffle kabinetnya, termasuk spekulasi bahwa menteri-menteri dari Partai Nasdem yang akan dicopot. Namun alih-alih membawa untung, Hensat menilai reshuffle kabinet yang direncanakan Jokowi malah akan berujung blunder. Pendiri lembaga survei Kedai Kopi itu mengimbau Jokowi untuk berhitung dengan cermat soal dampak politik yang timbul bila jadi melakukan reshuffle. Hensat menegaskan reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif Jokowi sebagai presiden. Namun ada dampak yang harus dikalkulasi dengan tepat oleh Jokowi, apalagi bila reshuffle dilakukan dengan dalih kecewa kepada Partai Nasdem. Menurut Hensat, kesalahan keputusan Jokowi bisa berujung blunder dan membawa sentimen positif untuk lawan politiknya. Termasuk diantaranya memberi panggung untuk Partai Nasdem memaksimalkan isu terzalimi dan akan diuntungkan di pemilihan umum 2024. Itu Presiden kasih panggung Nasdem bisa nembus 3 besar, terang Hensat dalam sebuah diskusi. Hensat mengingatkan politik Indonesia yang masih sangat dipengaruhi oleh sisi emosional karena bisa dianggap partai yang dizalimi, jelas Hensat ya. Hensat sendiri berpendapat memusuhi Partai Nasdem bukanlah sikap yang tepat. Pasalnya Partai Nasdem sudah berkomitmen untuk setia di koalisi pemerintahan Jokowi pasca kemenangan pemilu 2019. Sementara keputusan Partai Nasdem mengusung Anies Baswedan di pemilu 2024, ditegaskan Hensat adalah momentum yang berbeda. Hensat menilai tidak ada kewajiban untuk partai dalam sebuah koalisi supaya selalu bersama dari pemilu ke pemilu. Kalau Presiden tersinggung dengan Nasdem dan diganti, itu mencoreng level kenegarawanan, ujar Hensat. Hensat juga menilai saat ini nama yang diisukan akan masuk ke kabinet sangat berpotensi menimbulkan gesekan. Misalnya isu Jokowi akan memasukkan FX Hadi Rudiatmo yang notabene pernah ditegur PDIP karena belak-belakan mendukung Ganjar Pranowo, atau Tuan Guru Bajang TGB sebagai pengganti Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Masa iya tinggal setahun mau menimbulkan friksi, ucap Hensat. Tidak tinggal setahun ya, tinggal 1 tahun 10 bulan lagi ya. Menurutnya ada hal yang penting lain yang semestinya dilakukan Jokowi ketimbang sibuk mengurusi politik, seperti bagaimana caranya mengakhiri pemerintahannya pada tahun 2024 mendatang dengan meninggalkan kesan yang baik. Bukan berarti tidak boleh mengubah komposisi kabinetnya, tetapi Hensat mendorong Jokowi untuk melakukannya berbasis kinerja, seperti menyapu menteri yang malah sibuk mempersiapkan pencapresan. Kalau misal ternyata Presiden melakukan reshuffle buat para menteri yang sibuk nyapres, itu keren. Masyarakat tepuk tangan, tegas Hensat. Ya, saudara sekalian, saya sepenuhnya setuju dengan Hensat ya.
kalau seandainya Presiden Jokowi mau berpikir bagaimana menyelamatkan pemerintahannya, menyelamatkan rakyat Indonesia, bukan hanya memenuhi syahwat politik demi sang putra mahkota di 2024. Apalagi untuk dirinya sendiri yang mau memperpanjang masa jabatan. Jadi kalau kita bicara mengenai Nasdem, tidak ada salahnya Nasdem ketika mencalonkan Anies Baswedan. Tidak perlu ngomong sama Presiden Jokowi. Pertama, Presiden Jokowi sendiri bukanlah partai politik ya yang punya legal standing untuk mengajukan calon presiden, dan kalaupun dia harus ngomong dengan PDIP itu harus melalui Megawati Soekarno Putri. Kalau dia intervensi partai lain seperti Golkar tidak sopan, intervensi PAN tidak sopan juga, intervensi P3 tidak sopan juga. Jadi siapa Presiden Jokowi kalau kita bicara mengenai hak konstitusional partai politik untuk mengajukan calon presiden? Karena itu mestinya dia tidak cawe-cawe ya. Ini saya bicara teori di atas kertas ya, teori on the paper. Nah, ketika dia merasa tersinggung saat Nasdem mencalonkan Anies Baswedan, itu aneh dari sisi teori. Tapi praktik politik kita pahamlah. Karena memang kebetulan Anies Baswedan dianggap arus yang berbeda dari Presiden Jokowi, dan gara-gara para buzzer juga yang suka bilang kadrun dan lain sebagainya, maka perpecahan elit ini makin terasa di pemerintahan Presiden Jokowi, termasuk juga pembelahan di masanya. Jadi ada masa Anies, ada masa Jokowi plus Ganjar, bayangkan. Ini tidak baik bagi pemerintahan Presiden Jokowi. Harusnya dia berpikir bagaimana smooth landing, mengakhiri masa pemerintahannya dengan baik, memunculkan atau meninggalkan legacy atau warisan yang baik. Harusnya begitu. Tapi kalau ambisinya untuk mempertahankan rezim, itu gawat. Karena seandainya bukan putra mahkotanya yang memenangkan pertarungan, akan memunculkan luka atau menimbulkan luka. Dan sulit bagi Presiden Jokowi untuk menitipkan programnya pada presiden yang baru seandainya dia ikut cawe-cawe dalam pemilihan presiden ke depan. Tapi kalau dia bersikap netral, whoever yang terpilih, maka dia barangkali bisa bernegosiasi dengan siapapun yang terpilih. Jadi konsep yang namanya mikul duar mendem jero mungkin bisa dilakukan. Kecuali kalau hal itu sangat fatalistik ya. Nah, masalahnya adalah dari 4 yang saya katakan ini, soal potensi KKN, potensi pelanggaran HAM seperti KM50, keinginan terus mengawal proyek-proyek yang katakanlah sudah dibuat, keinginan untuk terus menghandle proyek-proyek yang sedang dibuat misalnya, apakah itu masih memungkinkan tersedia ruang pergantian rezim? Atau jangan-jangan bagi Presiden Jokowi tidak ada pilihan lain, mesti at all cost ya, dengan segala cara, segala upaya untuk mempertahankan rezimnya agar 4 tersebut bisa diamankan. Wallahu alam ya. Inilah beratnya kalau pemimpin itu kemudian banyak atau ada vested interest, ada kepentingan-kepentingan tersembunyi atau hidden agenda misalnya. Kalau dari awal transparan, terbuka ya, anti KKN, kemudian tidak ada masalah pelanggaran hak asasi manusia, tidak terlibat dendam-mendendam politik, ya, semuanya dicapai dengan baik, maka ketika harus meninggalkan kekuasaan santai-santai saja. Nah, ini Presiden Jokowi terkesan tidak santai untuk meninggalkan kekuasaan. Tidak sesantai SBY yang sepertinya tidak ada masalah apa-apa. Itu yang menjadi persoalan Presiden Jokowi, sehingga dia berpikir untuk mengangkat putra mahkota, apalagi para buzzer, para pendukungnya terus-menerus menjelek-jelekan Anies Baswedan dan mengangkat-angkat Ganjar Pranowo yang dipersepsi sebagai putra mahkota, dan bahkan menekan Megawati agar segera mencalonkan Ganjar Pranowo karena katanya ya, kalau seandainya tidak mencalonkan Ganjar Pranowo maka suara PDIP akan nyungsep. Itu yang ditengarai, yang dilakukan oleh SMRC misalnya. Walau alam ya, sahabat era sekalian, dari sisi teori apa yang dikatakan Hensat ini nggak ada salahnya, benar ya. Tapi masalahnya politik itu di atas lapangan, bukan di atas kertas. Oke, sobat era sekalian, itu saja ya yang ingin saya share. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dan kita 2 hari lagi menyambut tahun baru. Mudah-mudahan dengan semangat baru, dengan kesehatan yang baik, insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren Cadas ya. Ini ada hal yang menarik ya Sobat RH sekalian, terkait dengan analisis dari dua pengamat. Satu Muslim Arbi dan kedua Deddy Kurniasyah. Jadi mereka mengatakan bahwa kalau pernyataan dari Muslim Arbi, Jokowi ketakutan jika Surya Paloh dan Nasdem jadi oposisi. Kemudian Deddy Kurniasyah mengatakan bahwa tidak berani reshuffle Menteri Nasdem, Jokowi lemah di hadapan Surya Paloh ya. Kemudian tanda tanya tentunya. Oke, sekarang coba kita lihat ya. Sebelum saya membahas lebih lanjut, posisi polling kita tidak berubah ya. 17.000 yang voting. Andai AHY tidak dipasangkan dengan Anies di koalisi perubahan, lalu KIB mengajukan tawaran untuk menjadi cawapres Ganjar, apakah Demokrat dan AHY akan hengkang? Ternyata yang mengatakan hengkang 63%, tetap di koalisi perubahan 37% dengan 17.000 votes ya, votersnya, voting 17.000, dan biasanya distribusinya sudah selesai ya, tidak akan ada perubahan yang signifikan. Oke, kita lihat dan kita bacakan kenapa dibilang takut atau khawatir atau tidak berani atau apapun, whatever the say ya. Karena ini menarik tentunya untuk dibahas lebih lanjut. Kok seorang Surya Paloh bisa menggetarkan, bisa menakutkan bagi Ahok, bagi Jokowi, bukan bagi Ahok ya, bagi Presiden Jokowi. Makanya kita lihat lagi ya. Jokowi ketakutan jika Surya Paloh dan Nasdem jadi oposisi. Oke. Republik Merdeka, selain memperkuat demokrasi, Presiden Joko Widodo akan ketar-ketir jika Surya Paloh dan Partai Nasdem menjadi oposisi saat ini usai secara resmi mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres. Direktur Gerakan Perubahan Muslim Arbi mengatakan, jika Surya Paloh dan Nasdem beroposisi, maka akan memperkuat demokrasi, hukum dan keadilan yang timpang selama ini. Anda percaya? Akan terjadi kontrol yang efektif di DPR maupun di media yang dimiliki oleh SP Surya Paloh, dan ini akan bikin Jokowi ketar-ketir. Media mainstream tidak lagi jadi setan bisu selama ini. Fungsi kontrol media sebagai watchdog akan lebih kritis setelah Jokowi yang selama ini kontrol media akan kedodoran, ujar Muslim. Kemudian selain itu, ujar Muslim, DPR RI akan efektif berjalan melaksanakan fungsi kontrolnya bersama PKS dan Partai Demokrat yang telah sering beroposisi selama ini, karena kekuatan demokrasi rakyat akan berpengaruh pada kontrol di parlemen. Jika SP dan Nasdem di luar pemerintahan, Jokowi pasti ketakutan karena salah satu kekuatan penopangnya telah ambil jalan bersama rakyat, tidak lagi menjadi pengabdi istana. Jokowi akan menyesal karena ambil opsi musuhi SP dan Nasdem karena faktor Anies. Jokowi tidak siap berdemokrasi, pungkas Muslim. Oke, itu pendapat dari Muslim Arbi. Kalau Deddy Kurniasyah, tidak berani reshuffle Menteri Nasdem, Jokowi lemah di hadapan Surya Paloh, Republik Merdeka juga ya. Tidak hadirnya dalam peringatan hari ulang tahun Partai Nasdem dianggap ekspresi Presiden Joko Widodo tidak suka dengan dipilihnya Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden baca pres Partai Nasdem. Demikian penilaian Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion, Deddy Kurniasyah. Menurut Deddy, meski tidak begitu nyaman secara politik, Jokowi dianggap berada di simpang jalan. Satu sisi ia geram dengan pengusungan Anies, sisi lain meski seharusnya tidak memiliki alasan kenapa harus khawatir dengan Anies, Jokowi rupanya lemah di hadapan Surya Paloh. Itulah sebabnya Jokowi hanya mengumbar kemarahan dengan berbagai ekspresi, mulai dari pernyataan dukungan pada Prabowo hingga pesan hati-hati memilih capres, termasuk juga tidak mau memeluk Surya Paloh ya. Tetapi Jokowi tidak berani lakukan reshuffle Menteri Nasdem, demikian kata Deddy. Lebih lanjut, Deddy berpendapat gagalnya deklarasi Anies sebagai capres PKS, Nasdem dan Demokrat sangat mungkin karena faktor Jokowi. Dalam pandangan Deddy, saat ini Surya Paloh sedang mengatur strategi bagaimana agar Jokowi tidak mengumbar kemarahan di publik dan komunikasi politik agar momentum kemarahan Jokowi tidak mengemuka pasca ia deklarasikan Anies, jelas Jokowi. Menarik ya. Jadi menurut Anda, coba kita polling ya, menurut Anda apakah Nasdem akan ditendang dari kabinet atau tidak ya? Jadi kalau kita lihat ya, menarik ini, apakah begitu kuatnya Surya Paloh sehingga seorang Jokowi tidak berani untuk menendangnya keluar dari kabinet, walaupun
mulai diprovokasi oleh kelompok-kelompok yang selama ini pro pemerintahan Presiden Jokowi ya. Tapi provokasi mereka adalah suruh keluar gitu ya. Harusnya suruh Presiden Jokowi yang bersikap, yaitu Presiden Jokowi yang menendang atau mengeluarkan Nasdem dan Surya Paloh dari kabinet. Jadi bukan disuruh mereka untuk mengundurkan diri. Kalau disuruh mengundurkan diri, what for? Kenapa harus mengundurkan diri? Ibaratnya begitu. Karena kalau tidak ditendang oleh Presiden Jokowi, artinya kan Presiden Jokowi masih membutuhkan, atau paling tidak dia khawatir, takut kalau seandainya nanti justru ini akan membuat sesuatu yang tidak menguntungkan bagi Presiden Jokowi ke depan. Kenapa begitu? Karena kita harus pahami sahabat era sekalian ya, yang namanya Surya Paloh ini dia memiliki kekuatan sendiri. Sebagai oposisi dia tidak bisa dipandang sebelah mata. Why? Ya karena dia punya resources yang tidak dipunyai oleh Demokrat dan PKS. Salah satunya adalah media ya, baik media cetak dan terutama media televisi ya. Kita tahu bahwa Nasdem punya Metro, punya Media Indonesia ya, punya Medcom, dan ini bisa dipakai secara efektif untuk mengkampanyekan kepentingan mereka. Nah, kalau seandainya dia berada pada posisi oposisi, maka tidak ada lagi halangan untuk mengkritik kebijakan pemerintah. Tapi kalau ditanyakan kepada Surya Paloh ingin dua-duanya, tetap bertahan di kabinet, tetapi tetap juga mencalonkan atau mendeklarasikan Anies Baswedan. Karena diperkirakan menurut hitungan, mendeklarasikan Anies Baswedan itu jauh lebih menguntungkan ketimbang dia misalnya mengendorse Ganjar apalagi Prabowo Subianto. Karena mengendorse Ganjar dan Prabowo itu hanya akan menguntungkan partai-partai di mana mereka berasal. Gerindra akan diuntungkan dengan Prabowo, dan PDIP kalau seandainya Ganjar tetap dicalonkan PDIP juga dan Nasdem mengekor, maka yang untung adalah PDIP. Nah, dalam konteks ini ya tidak ada pilihan lain bagi Surya Paloh kecuali mendukung atau mendeklarasikan Anies Baswedan. Jadi bagi Nasdem, Anies itu adalah harta yang bisa mengantar Nasdem pada surga dan neraka. Pengertian surga dan neraka itu adalah Nasdem punya kesempatan untuk naik suaranya atau sebaliknya turun suaranya. Tapi rasanya tidak mungkin kalau dia turun suaranya, kecuali Anies tidak jadi dicalonkan oleh koalisi Nasdem, Demokrat dan PKS, bubar koalisi pendukung Anies. Oke. Jadi sobat era sekalian, tentu Presiden Jokowi tidak mau berkonfrontasi dengan Surya Paloh yang memiliki resources. Tapi ada faktor lain yang sebenarnya sekarang ini sedang diupayakan, yaitu bagaimana menjegal koalisi ini. Makanya kemudian ada upaya misalnya merayu PKS, ada upaya menskenariokan Demokrat ditarik KIB dan lain sebagainya. Jadi kalau kita bicara momentumnya untuk menarik menteri-menteri Nasdem hari ini, not necessary for the time being, karena Anies belum pasti jadi calon, ya kan? Nah, tapi itu juga mungkin perhitungan kenapa tidak dideklarasikan cepat-cepat. Seandainya Demokrat dan PKS itu memang komit, tapi kalau mereka tidak komit kan susah. Jadi dengan tidak dideklarasikan cepat-cepat, maka istana masih bisa berharap, wah ini kelihatannya belum tentu jadi juga. Sementara dalam diri Nasdem mengatakan Jokowi tidak akan pernah menendang mereka selama Anies belum jelas apakah akan menjadi calon presiden atau tidak. Tapi kalau Anies sudah jelas menjadi calon presiden, itu kesempatan untuk menendang Nasdem sesungguhnya. Jadi sesungguhnya ini analisis saya ya. Jokowi berharap Anies tidak bisa memenuhi kuota 20%, entah dengan cara merayu Nasdem agar kembali ke pangkuan Bapak, merayu Demokrat dengan iming-iming tinggi, yaitu AHY wapresnya Ganjar misalnya, dengan merayu PKS dengan iming-iming tinggi Aher menjadi wakil presidennya Prabowo, dan diyakinkan bahwa Prabowo punya peluang untuk menang juga. Atau memang akhirnya ya mereka pasrah bahwa Anies akan menjadi calon, dan pada saat itulah kemudian akan diambil tindakan kepada partai Nasdem. Nah, tapi dari sisi Nasdem, ini analisis sekali lagi ya,
mereka tidak ingin juga cepat-cepat untuk mendeklarasikan agar Presiden Jokowi juga tidak ambil tindakan apa-apa, karena Nasdem tetap ingin kadernya berada di pemerintahan selama mungkin, ya, syukur-syukur sampai akhir masa jabatan. Karena begini teorinya sobat era sekalian, teorinya ya, seandainya ya sampai pada saat pemilihan nanti dan pada saat pemilihan ternyata ya kan Nasdem menang dengan Anies Baswedan, maka belum tentu juga Nasdem akan ditendang oleh Presiden Jokowi dalam sisa masa jabatan, karena sama saja itu meninggalkan luka yang akan dibalas dendam barangkali luka itu. Jadi, nah tapi kalau seandainya kalah, ya kan, Anies dan yang menang adalah putra mahkota Jokowi, maka Jokowi punya keleluasaan mau ngapain. Dia mau tendang oke, tidak mau tendang is oke juga ya. Jadi oke dan oke ya. Kalau dalam posisi menang tuh segalanya enak, tapi kalau dalam posisi kalah segalanya pasti tidak enak ya sobat era sekalian. Oke, sobat era sekalian, itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.